Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih di Islam itu Indah. Tema kita juga masih sama. Sholatlah dimanapun kalian berada. Pokoknya salat tidak boleh ditinggal. Dalam kondisi apapun, keadaan bagaimanapun, dimanapun kalian berada, tetap sholat. Iya, di kereta juga sholat. Kok di kereta? Ada tayangannya. Oh, ada Sholatlah tayangannya. di kereta. Oh, kayak gimana tuh? Sholat di kereta. Iya Ya juga sih. Ada tayangannya, silakan. Masya Allah. Pasti nih, kalau saya lihat-lihat pasti biasanya nih maghrib. Kenapa? Ya kan maghrib mah Mepet. waktunya sempit. Kalau iya, bisa iya, mungkin iya. nanti aku jampe aja. Mungkin kalau lagi lapang atau keretanya lagi kosong bisa kali ya sholat berdiri kayak gitu, gelar sejadah apa segala Bisa. macam. Kalau kita naik pesawat juga kan ada pesawat yang memberikan kapasitas ada musolanya. Cuman masalahnya sah nggak ya kalau sholatnya seperti itu, atau misalnya harus diulang lagi nggak ya? Maksudnya salat di kendaraan. Apakah harus ketika sampai rumah diulang lagi apa enggak ya Ustaz Syam kalau kayak gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatlah dimanapun engkau berada. Masya Allah, tema yang luar biasa. Termasuk diantaranya jikalau engkau berada dalam perjalanan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di atas unta beliau tanpa turun dari untanya dan tanpa membelokkan unta tersebut menghadap kiblat. Jadi sholat di atas kendaraan meskipun dia tidak menghadap kiblat itu tetap sah sholatnya. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah di atas ontanya tanpa menghadapkan onta tersebut mengarah kiblat atau dalam keadaan berjalan kendaraan tersebut. Tadi di atas kereta, tentunya berjalan kereta tersebut. Tentunya kalau bergerak, mestilah dia yang awalnya menghadap kiblat karena kereta jalan ke sini, tadinya miring ke sini, akhirnya tidak menghadap kiblat lagi karena berjalan. Apalagi kalau misalnya sholatnya duduk. Sholatnya duduk di atas pesawat. Ya. Di dalam atau di atas, Ustaz? Oh iya, di dalam. Gak bisa ya kalian. Di dalam pesawat. Kalau perjalanan umroh insya Allah aman. Pasti dia menghadap kiblat karena memang mengarah ke sana, ya kan? Pasti dia mengarah ke sana. Apalagi kalau mendarat Jeddah, ya atau mendaratnya Jeddah. Jadi mengarah ke kiblat. Jadi memang menghadap kiblat. Tapi dia mampu berdiri namun dia duduk. Subhanallah. Itu yang pertama kekurangannya. Yang kedua kekurangannya dia tidak menapak ke tanah. Nah, berbeda dengan kapal laut, kereta, dan mobil atau kendaraan darat lainnya, darat dan laut. Karena ketika Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama dengan sahabat yang lainnya yang berangkat ke Habasyah untuk tetap melaksanakan sholat meskipun berada di atas kapal. Meskipun berada di atas kapal air, bukan pesawat. Subhanallah. Maka bagaimana tata cara sholat di atas kendaraan? Sholat di atas kendaraan yang pertama adalah sholat sunnah. Karena sholatnya tidak memenuhi syarat. Yang pertama dia tidak bisa berdiri, meskipun dia mampu berdiri, maka dia berkurang yakni sholatnya. Yang kedua, dia tidak menghadap kiblat, maka yang dilaksanakan adalah hanya sholat sunnah semata. Kalau maghrib mepet ternyata waktunya, tabik guruku. Ternyata mepet waktunya, apa yang mesti dilakukan? Maka dia sholat namanya lihurmatil waqt, menghormati waktu. Sholat menghormati waktu, maka ketika masuk waktu maghrib, masuk waktu sholat, maka dia tetap melaksanakan sholat, ya melaksanakan sholat. Namun ketika sampai di tempat tujuannya, maka dia mengganti daripada sholat tersebut atau mengulangi lagi daripada sholat tersebut. Nah ini kalau sholatnya misalnya kelewat banyak. Tapi kalau bisa untuk jamak takhir, maka niatkan saja untuk jamak takhir. Lebih sah malah kalau orang jamak takhir. Misalnya maghrib kan bisa diundurkan ke waktu isya. Cuma kalau perjalanannya panjang sekali nih dan kendaraannya kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi insya Allah masih bisa berhenti di rest area. Misal dia pesawat pribadi gitu ya, dia pesawat pribadi atau dia mobil pribadi bisa mampir di rest area untuk sholat. Tapi ini kendaraan umum. Amin, insya Allah. Tapi ini masya Allah, dia kalau dia mampir sholat dia ditinggalkan oleh kendaraan karena dia kendaraan umum, maka dia boleh untuk yakni mengakhirkan sholatnya. Kemudian bacaan niatnya bagaimana kalau sholat di atas kendaraan? Ya tetap saja niatnya sama, tidak ada yang berubah, tidak usah ditambahi saya alat toiroh misalnya di atas pesawat atau di atas kapal atau di atas mobil. Ya kalau kodok tadi ya dengan syarat lihurmatil waktu.
menjamak kasar. Iya, menjamak takhir, menjamak qasar, menjamak takhir karena dia sudah sesuai dengan syarat perjalanan. Wallahu taala ala. Terima kasih Ustaz Syam Iya. untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Semoga satu demi satu terjawab semua ya keluh kesah jamaah ya. Sekarang aku punya tayangan lagi. Ini hujan turun ketika sholat di Masjidil Haram. Kita lihat tayangannya, silakan. Masya Allah. Ustaz Aku ada Bani. pengalaman. Kenapa? Waktu aku habis umroh kan selesai tahalul keluar hujan, aku masuk lagi ke Bali. Kenapa? Pergi ke dekat Ka'bah. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Iya. Jadi hujan-hujanan gitu? Iya. Oh pasti Ustadz Maulana karena pernah denger ya katanya kalau sholat atau ibadah terbaik tuh kalau lagi di tempat terbuka gitu kali ya. Kalau memang di tempat terbuka lebih baik, pertanyaannya Ustadz Bani, Ya. untuk apa adanya masjid? Iya. Iya kan? Itu gimana Ustadz Bani? Iya, Mau penjelasan dong Ustadz? Izin, Ustaz Syam, Iya. Ustaz Maulana, Mas Sani dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Itu ada hadisnya tuh Mas Sani itu. Oh ada? Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan juga Abu Daud dalam sunannya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi jama'atin ta'dilu khamsan wa 20 salatan. Salat berjamaah itu setara dengan atau senilai dengan 25 kali salat. 25 derajat. Fa idza shallaha fi falatin fa atamma ruku'aha wa sujudaha sama dengan balagot khamsina salatan. Tapi kalau dia salatnya menyendiri di tengah lapangan, justru pahala salatnya sampai 50 derajat. Jadi berjamaah di masjid 25, Ya. sendirian di lapangan 50. Berarti gedean Terus sendirian. Di lapangan. lapangan kalau gitu. Mending cari lapangan kita nih. Iya. Gitu aja dong. Apa maksudnya ini? Kata Abu Daud, yang sholat di lapangan ini maksudnya fi safar. Kalau dia dalam kondisi sedang safar. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada rest area. Perjalanan nggak ada jalan raya, itu melewati sahra, padang pasir, mungkin melewati hutan. Nah, ketika dia melewati padang pasir, masuk waktu sholat, dia tetap sholat. Dia tetap menyempurnakan rukunya, menyempurnakan sujudnya, dia menjauh dari keramaian orang, disitulah muncul kekhusyuan. Di situ tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Di situ tidak ada yang dia harapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat pahala sholatnya menjadi 50 kali lipat. Masya Allah. Tapi kalau sekarang modelnya kita melakukan perjalanan, ada rest area, ada masjid, ada musola di situ, tetap di masjid, di musola sholatnya. Jangan kemudian pergi, mau kemana? Nyari lapangan. Iya. Masjid tetap. Gitu. Itu pertama. Jadi maknanya dalam kondisi safar. Yang kedua, kalau tidak dalam kondisi safar, dalam kondisi mukim, maka sholat berjamaah itu tetap lebih afdol dan lebih utama daripada sholat sendirian. Oke. Ustaz, mohon maaf saya kalau sholat berjamaah itu kok apa ya, kayak merasa nanti dilihat orang Ustaz. Mulai dari jalan ke rumah ke masjid kan orang pada lihat, nanti ria Ustaz. Akhirnya ya sudah saya balik aja lah ke rumah. Alasan itu kata Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajli nasi ria. Dia nggak jadi ke masjid karena takut dianggap orang ria, itu udah ria itu. Itulah ria kata Fudail bin Iyad. Justru kalau dia menuju masjid karena pengen dipuji dilihat oleh orang, jatuhnya syirik malah. Oh, syirik. Karena dia sholat mengharap pujian orang, mengharap dilihat oleh orang, jatuhnya malah syirik. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi mukim tidak safar, maka masjid tetap lebih utama. Baliknya ke hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa sholat berjamaah tafdulu an sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan pahala 27 kali lipat. Yang tadi katanya 25, yang sekarang 27. Yang benar yang mana nih? Ya, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Lalu bagaimana kita memahami hadis ini? Kata Imam Nawawi, 27 kalau sholat berjamaah pada sholat-sholat yang bunyinya ada. Zuhur, nggak ada nggak tuh? Nggak ada. Nggak ada. Subuh, Isya, Maghrib, nah itu 27. Tapi sholat-sholat silent 25. Sholat silent. Sholat silent. Sholat silent. Bahasa aja dong. Salat yang tidak bersuara. Tidak Iya, bersuara. iya, Masya Atau Allah. salat di waktu terang. Terima kasih Ustaz Bani terang. untuk penjelasannya. Masya Allah, kalau misalnya kakimu itu tidak bisa membawamu untuk pergi sholat, bagaimana kamu mengharapkan kakimu untuk membawamu ke surga? Masya Allah. Status pagi ini. Status pagi ini. Mendaki gunung kok sampai ke masjid Ya, dekat. nggak nyampe. Aduh, nauzubillah min dzalik. Jadi deh, kalau gitu aku dari tadi udah nanya, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan dari jamaah. Jadi kita masuk ke media sosial kita, ada siapa aja yang bertanya. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Ya Allah, jawab nggak ya? Jawab dong. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau Waalaikumsalam nanya. wabarakatuh. Nih, jika kita sedang perjalanan dan lupa bawa sejadah, kita tidak yakin tempat itu bersih. Apakah kita tetap harus sholat pada waktunya atau kodok sampai mendapatkan tempat bersih? Dan kita masih ragu kalau pakaian kita tidak bersih, sedangkan waktu sholat sudah mepet untuk ke waktu sholat selanjutnya. Bagaimana ya Ustadz Maulana? Iya. Baik, jadi ini membahas tentang Sholat. kotoran Iya, atau kotoran. bajunya atau tempatnya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, dijawab biasa. Saya kira tosi ya. Gak apa-apa, Pak. Tadi aku pikir Ustadz mau praktek tadi berdiri. Jadi kalau bicara tentang salat dengan keadaan kotor, Kotor. kalau kotor kan beda dengan bernajis. Iya. Kalau baju kotor masih aman. Baju kotor, misalkan dia kerja banyak debunya, itu bernajis atau kotor? Itu kotor. Bernajis. Hanya kotor. Hanya kotor ya? Kalau najis nggak boleh, tapi kalau kotor masih bisa, Oke. masih memungkinkan. Kecuali kalau diyakini bernajis, maka boleh hanya untuk menghargai waktu. Tapi dalam hal ini tetap mengganti sholatnya nanti. Karena ingat, syarat sahnya salat harus suci. Oh, harus suci. Harus Yang suci. penting suci ya, Ustadz. Suci. Syarat wajibnya salat harus suci. Suci dari hadas besar kan? Ya. Bagi wanita yang halangan tidak bisa. Oke. Tapi kalau syarat sahnya salat harus suci badan, pakaian, tempat salat. Masya Allah. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Terima kasih Ustadz Maulana. Pertanyaan selanjutnya nih dari Instagram hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh kita menunda sholat kalau tempatnya tidak memungkinkan kita ibadah dan di sekitaran kita banyak beda keyakinan dan bahkan masjid jauh banget harus naik kendaraan dan terkadang saya mendapatkan tugas kerja ke desa-desa pedalaman sehingga membuat saya sholat tidak pernah tepat waktu. Lalu bagaimana hukumnya ya Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz katanya. Oke, ini akan dijawab melalui tausiah ya sama Ustadz Syam ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Ustadz Bani, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sih yang dimaksud sholat tidak tepat waktu itu? Sholat tidak tepat waktu itu sholat zuhur di waktu asar, ya. Sholat tidak tepat waktu itu sholat asar sudah masuk waktu maghrib. Ya, sholat tidak tepat waktu itu sholat maghrib sudah masuk waktu isya. Sholat tidak tepat waktu itu sholat isya sudah masuk waktu subuh. Sholat subuh sudah lewat matahari terbit. Nah, itu sholat tidak tepat waktu. Tapi kalau masih dalam kapasitas waktunya, tapi mepet-mepet ke waktu sholat selanjutnya itu masih tepat waktu sebenarnya. Cuman masih sah dalam hal waktunya, cuma dia dianggap terlambat saja ya. Jadi fadilahnya sudah berkurang. Karena yang sholat di awal waktu mendapatkan keutamaan, sholat di tengah-tengah waktu mendapatkan rahmat, sholat di akhir waktu namanya di akhir waktu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya masih tepat waktu, cuma ada yang mendapat keutamaan, ada yang mendapat ampunan yang di akhir-akhir waktu tadi. Kemudian yang kedua, jikalau dikatakan bahwasanya dia mendapati tempat tugas di tempat-tempat yang dia ragu akan keabsahan tempat tersebut untuk ditempati sholat, maka Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan salah satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya dibandingkan rasul-rasul yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala ju'ilatil ard, Allah menjadikan di atas muka bumi ini, seluruh bumi ini masjid wa tahura, menjadikan seluruh dunia ini adalah masjid. Jadi dimanapun berada bisa sholat. Kecuali satu, area pekuburan, tidak boleh sholat. Yang kedua, hammam, tempat permandian atau toilet, tidak boleh sholat. Kemudian kandang onta, tidak boleh sholat di sana. Kemudian tempat-tempat yang diyakini bahwa di situ bernajis, subhanallah. Jadi ternyata semua tempat bisa ditempati untuk kita sholat. Ya, bahkan yang dilarang tadi masih ada ulama mengatakan tidak sampai haram tapi makruh. Ya, tanah sengketa gitu ya. Tanah sengketa, tanah rampasan, tanah yang tidak jelas punyanya siapa, itu adalah haram sholat di atasnya. Ada juga ulama mengatakan tidak sampai haram tapi makruh. Maka masnya yang bertanya, meskipun berada di luar daerah, di daerah pedalaman, itu masih
sempat yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, silakan sholat di sana. Kalau bisa bawa sejadah sejadah travel supaya memastikan bahwa tempatnya suci dari najis, tidak terkontaminasi oleh najis, bukan kotor ya, tapi najis. Wallahu taala alam. Terima kasih Sama-sama Ustaz Syam, Sony. untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Aku punya tayangan lagi loh. Kucing ikut sholat. Masya Allah. Penasaran kan? Penasaran nggak? Coba kita lihat tayangannya. Silakan. Saya ikut kaget. Kaget kan? Gimana coba? Kalau tayangan saya itu. sholat ada kucing ya PR banget. Cuma tunggu dulu. Apa? Kalau berbicara tentang kucing, kalau dia bawa najis kan PR juga itu. Jadi masalah juga. Iya kan? Ya, terus gimana dong kalau gitu? Mendingan kabur kayak tadi aja apa gimana tuh? Enggak Enggak. dong. Sebenarnya gini. Kalau berbicara tentang Kenapa? binatang apa dulu yang lewat? Kucing. Kalau kucing masih aman. Ya. Tapi kalau anjing hitam Ya nggak bisa. dikhawatirkan nanti batal sholatnya karena ada bentuk ketakutan. Kalau tadi tuh batal tidak? Batal. Ya, Jamaah jangan kemana-mana. Aku masih punya sesuatu yang menarik lagi. Jamaah pasti penasaran kan? Kalau penasaran jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya kalau kucingnya bawa kotoran.